Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Ibadah kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Majelis Jemaat Gemindo Sola Gracia Harapan Indah Bekasi menyambut kehadiran saudara-saudara. Dan bagi yang baru pertama kali datang beribadah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam kebersamaan sebagai satu gereja yang memiliki tekad untuk memelihara keutuhan sebagai satu tubuh Kristus, marilah kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dalam memaknai panggilan iman untuk melayani Dia. Mari kita mengangkat pujian dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 21. Dalam keyakinan akan pertolongan dan pimpinan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tertahbislah ibadah saat ini. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Menyanyikan Kidung Jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami, pagi yang indah ini, kami bersekutu lagi di hadapan-Mu, walaupun di tempat yang berbeda dari rumah kami masing-masing. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu dalam persekutuan Jemaat Gemindo Sola Gracia. Bapa yang maha besar dan maha adil, kami menghadap ke hadirat-Mu dengan kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami telah meninggalkan perintah-Mu,
perbuatan kami jahat dan kesalahan kami besar, tapi Engkau tidak binasakan kami. Kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami. Bapa, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah pada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita kidungkan Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak Bapak yang ada di rumah, yang ibadah secara online di rumah masing-masing. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas kasih mula Tuhan sehingga Engkau masih mempertemukan kami Bapak pada saat pagi ini. Walaupun dalam masa pandemi Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing secara online, tetapi tidak mengurangi kami Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapak. Saat ini kami akan membaca
kita masih dipertemukan lagi di tempat ini di Gimindo, Sologasia, walaupun ibadah secara online. Tetapi hal itu tidak mengurangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sudah simak tadi, yaitu berbicara tentang perumpamaan tentang pengampunan. Tapi tema saya pada pagi hari ini adalah diampuni untuk mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah perumpamaan tentang pengampunan untuk beberapa orang bukanlah kisah yang baru. Dan teks ini dibangun dalam kerangka penulis Injil Matius. Bila melihat perikop-perikop sebelumnya, maka bacaan hari ini adalah sebuah teks yang bersambungan dengan teks yang sebelumnya, yaitu tentang menasihati saudara, perumpamaan tentang domba yang hilang, bahkan sampai pada siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau ibu bapak lihat di Matius yang sebelum-sebelumnya, bahkan perumpamaan tentang domba yang hilang, bahkan sampai pada siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Bila teks-teks ini disatukan, maka kita dapat melihat bahwa perumpamaan pengampunan adalah juga bagian siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, teks ini bukanlah hanya teks biasa yang mungkin hanya membuat prinsip pengampunan, tetapi sesungguhnya pengampunan dalam perumpamaan yang Yesus katakan memiliki makna yang dalam. Mari saudara yang dikasihi dalam Kristus yang ada di rumah, saya mengajak mari kita melihat yang pertama, yaitu pengampunan adalah sebuah tindakan yang sering kita sulit lakukan. Kita yakin dan percaya dalam keadaan kita untuk mengampuni seseorang itu sangat sulit kita lakukan. Karena apa? Mungkin waktu itu kita dihina, kita dibicarakan, atau kita difitnah, sehingga untuk kita mengampuni seseorang itu sangat sulit sekali. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kalau kita lihat di ayat 21, Petrus datang bertanya, sampai berapa kali ia harus mengampuni saudaranya? Dan di sini dikatakan bahwa yaitu harus 7 kali, bahkan sampai 7 kali. Artinya dikatakan begini bahwa sampai 70 kali 7 kali. Saudara terkasih dalam Kristus, begitu pula diri kita, seringkali kita saat menghadapi orang-orang di sekitar kita, kita jengkel, bahkan heran, mengapa kita harus terus mengampuni walaupun orang tersebut bahkan tidak menyadari kesalahannya. Saudara terkasih dalam Kristus, memang sangat berat sekali. Dia sudah melukai hati kita, tetapi kita diajarkan untuk mengampuni orang tersebut. Tetapi itulah yang Tuhan katakan kepada kita. Ia memberikan perumpamaan yang mengajarkan kita bahwa pengampunan memang tiada batasan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, yang kedua, pengampunan itu sendiri telah Allah berikan bagi kita. Allah dalam diri Yesus telah berapa kali mengajarkan kita arti pengampunan. Dalam sebuah doa
Dengan meminta pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu bahkan mengampuni dan berdoa bagi orang yang bersalah kepada kita. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita datang kepada orang itu dan kita minta maaf kepada orang itu dan orang itu tidak menerima, saya katakan itu urusan dia dengan Tuhan. Tugas kita adalah kita berdoa kepada Tuhan supaya orang itu mau bisa berubah, mau bisa menerima pengampunan dari kita. Saudara terkasih dalam Kristus, memang kalau secara pribadi saya katakan tidak sangat mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kata Tuhan, kasihilah musuhmu. Bayangkan saja, kita sudah difitnah, kita sudah dilukai, kita sudah apakanlah seperti itu. Tapi kita dikatakan diajar kepada Tuhan, kasihilah musuhmu. Karena terkasih dalam Kristus. Kalau ada di antara kita pada saat pagi hari ini, mari mulai saat ini kita mau melepaskan, kita mau memberikan pengampunan kepada orang lain. Kalau kita mau meminta maaf kepada orang lain ataupun orang meminta maaf kepada kita, itu tidak rugi, saudara terkasih oleh Kristus. Karena apa? Supaya berkat-berkat dalam kehidupan kita bisa berjalan dengan lancar dan dengan sesuai kehendak Tuhan. Saya mau tanya kepada ibu bapak, saudara sekalian, kalau masih ada ganjalan sakit hati, belum bisa memaafkan orang, saya mau katakan, apakah ibu bapak bisa hidup tenang, bisa tidur tenang? Saya yakin dan percaya tidak akan tenang. Karena apa? Karena belum diselesaikan. Jangan sampai hal itu menjadi akar kepahitan. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau bisa, mari diselesaikanlah secara baik-baik. Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita meminta maaf kepada orang tua kita, saudara kita, anak kita. Mari mulai saat ini, pada firman Tuhan pada pagi hari ini diajarkan diampuni untuk mengampuni. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di sini kalau kita tidak bisa belajar, kalau kita tidak bisa mampu untuk mengampuni orang lain, mari kita minta tolong kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk bisa mengampuni orang lain, yaitu kita berdoa. Saudara terkasih dalam Kristus, biarlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini bukan sekedar saja kita hanya mendengarkan saja, tapi mari kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang mau lakukan dalam kehidupan keluarga kita terutama, baru kita mau melakukan itu terhadap orang lain. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar menjadi berkat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman pada pagi hari ini. Biarlah Bapak firman yang mengajarkan kami untuk belajar, Bapak, untuk mengampuni sesama kami. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar bukan sekedar mendengarkan saja, tapi mau mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan tim Indo, jemaat Coba Gracia pada pagi hari ini. Biarlah Bapak sendiri yang belajar atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bersama sekalian orang percaya di segala tempat dan abad, bersama kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, inilah kami yang mendapat kasih karunia di mata-Mu dan yang datang membawa persembahan. Terimalah tanda kasih kami dalam melayani Dikau, Tuhan gereja. Kami percaya Engkau sendirilah yang menerimanya dari tangan kami, karena kami meletakkannya di hadapan-Mu, ya Anak Domba Allah, korban yang sempurna. Kuduskanlah persembahan kami. Amin. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus yang ada di rumah, mari kita masuk di dalam bersama kita dan disertai dengan Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami dengar pada saat hari ini. Biarlah Tuhan setiap firman kami dengar Bapa bukan sekedar kami mendengar saja, tapi biarlah Tuhan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan kami dikuatkan. Melalui firman-Mu Tuhan Kau mengajarkan kami supaya kami belajar untuk mengampuni sesama kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini kami akan memasuki beberapa pokok dosa kami. Tapi ya Tuhan, sebelumnya ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami, perkataan kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini kami akan berdoa untuk seluruh anggota jemaat di Mindo, Suragrasia. Yaitu kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga ya Bapa. Mari Bapa kami mau serahkan setiap keluarga yang pada saat hari ini Tuhan, yang ibadah di rumah masing-masing secara online Bapa. Bahkan setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi, kami akan percaya Tuhan, Engkau sendiri juga akan beracara atas setiap kehidupan keluarga mereka ya Bapa. Bahkan juga kami juga berdoa untuk perekonomiannya Tuhan, yaitu jemaat di masa pandemi Tuhan. Mari Engkau Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa dalam-Mu Tuhan, sehingga dalam perekonomian mereka Bapa, biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan juga Tuhan mereka yang terkena PHK Bapa, mari kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah mereka
sudah berapa dengan adanya PHK ini Tuhan, biarlah mereka tetap Tuhan bersuka cita, Tuhan tetap terus mengucap syukur ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya semua itu ada masuk rencana Engkau ya Bapak. Bahkan kami juga berdoa bagaimana saat ini yang di usia lanjut Tuhan, yang lansia Bapak, Engkau memberkati ya Bapak, Engkau memberkati yang dari lansia Tuhan, Engkau memberkati dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan mereka Tuhan. Mari Bapak, kami serahkan mereka ke dalam tangan Bapak, biarlah mereka tetap terus Tuhan mempunyai roh yang menyala di dalam Engkau. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka ya Bapak, Engkau juga memberkati dalam masa pendidikan mereka ya Tuhan, baik itu dari PAUD sampai Tuhan dalam masa pekerjaan mereka Tuhan, yang kuliah yang bekerja Engkau memberkati Bapak. Saat ini kan berdoa anak sekolah ya Tuhan yang sedang menjalankan Tuhan ibadah online Tuhan di rumah masing-masing, Engkau memberkati mereka ya Bapak, biarlah mereka tetap terus semangat ya Tuhan. Bahkan untuk orang tuanya ya Tuhan yang sebagai guru bagi mereka Bapak, juga Engkau tetap terus memberkati. Saat ini Bapak, kami juga berdoa Tuhan yang kalau ada jemaat yang berulang tahun di dalam bulan ini Tuhan, Kau juga memberkati Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan tambah usianya Tuhan, biarlah mereka tetap bersemangat dalam Engkau ya Bapak, dan tetap terus mengucap syukur akan Engkau ya Bapak. Saat ini kami berdoa yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapak, yang sekarang dirawat di rumah masing-masing Tuhan, Kau memberkati Bapak, prediktif, bahkan Ibu Ani lepas. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami ingat 2 tahun yang lalu Tuhan, kalau yang sakit, yang buta, yang tuli, yang lumpuh Engkau sembuhkan Bapak dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan, apapun menjadi kelemahan tubuh mereka Bapak dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya bila penyakit Tuhan Engkau telah sembuh, Engkau jamah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun Tuhan obat yang mereka makan Tuhan terkena obatnya, tapi kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sendiri yang beracara atas kehidupan mereka Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat Sola Gracia dalam pelayanannya serta program kerjanya. Mari Bapak memberkati para majelis ya Tuhan, dan juga dalam pelayanannya, bahkan program-program kerjanya Bapak yang mereka sudah buat Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan Bapak campur tangan dalam setiap Tuhan, dalam program mereka Bapak, baik jangka panjang maupun jangka pendek Tuhan. Biarlah semua ini Bapak mereka kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Engkau, sehingga Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanannya Tuhan, baik itu pelayanan dalam kategori yang Bapak yang sudah berjalan ya Bapak secara online Bapak di rumah masing-masing, biarlah Tuhan juga tetap terus memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sinode Gemindo dengan pelayanannya Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati Bapak, berkati dalam pelayanannya dari ketua Bapak sampai jajarannya juga memberkati. Apapun yang menjadi program mereka, kami yakin dan percaya Tuhan Kau sendiri akan campur tangan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, sehingga nama-Mu saja dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa untuk situasi pandemi COVID-19, tim medis Tuhan, bahkan juga Bapak kami berdoa untuk saudara kami yang terpapar saat ini Tuhan, Engkau juga terus memberikan suatu semangat dalam kehidupan mereka ya Bapak. Bahkan juga Tuhan buat keluarga ya Tuhan yang sudah mereka tinggalkan ya Bapak, mari ya Tuhan Kau tetap terus memberikan Tuhan penghiburan daripada Engkau. Bahkan juga Tuhan para ilmuwan Tuhan dalam mengupayakan menangkal virus corona, Bapak kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Hanya
COVID ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sendiri akan beracara atas kehidupan Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini adalah milik Engkau Bapak, dan sehingga Tuhan damai sejahtera Tuhan ada di bangsa Indonesia kami ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami serahkan Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Bapak ke dalam tangan Bapak. Bahkan juga Tuhan setiap Bapak bencana-bencana ya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan Bapak yang beracara atas kehidupan mereka Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama untuk pimpin secara khusus Tuhan yang ada di sekitar Betawi. Tuhan Kau juga memberkati Bapak, yang pada saat pagi hari ini mereka beribadah Tuhan, baik secara beribadah di gereja maupun Bapak secara online Bapak di rumah masing-masing. Kau juga memberkati Bapak. Bahkan juga Tuhan yang di daerah ya Tuhan yang ada di Batam, di Halmahera Tuhan, di Kalimantan Bapak, di Manado Tuhan, yang di Batam Tuhan, mari Kau memberkati Bapak para hamba-hamba-Mu yang sudah Bapak terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak kami mau serahkan Tuhan seluruhnya Bapak, setiap berdoa saat kami di dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya Kau sendiri akan beracara setiap kehidupan kami Bapak. Dan kami yakin dan percaya Bapak, hanya Engkau ya Tuhan yang bisa Bapak memberikan kami jawaban yang pasti Bapak, sehingga setiap doa kami ini Bapak Engkau akan menjawab indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, inilah doa sahabat kami, dan kami akan berdoa ya Tuhan seperti Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Sebagai lagu penutup kita menyanyikan Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.